tentang apa yang menjadi visi dan misi kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dan juga pemimpin jemaat, saya akan membawa saudara terus ke dalam visi dan misi kita, karena itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan rohani jemaat ini, yang menjadi penggerak utamanya, ya. Karena semua datang dari Tuhan melalui visi dan misi itu, saya percaya kita akan terus bergerak ke sana. Visi kita adalah menjadi seperti Yesus, misi kita untuk membawa lawatan Allah melalui doa, pujian, penyembahan, untuk menyelamatkan yang terhilang melalui penginjilan. Hari ini kita akan bicara misi yang kedua, yaitu tentang penginjilan, menyelamatkan jiwa melalui penginjilan. Kenapa saudaraku kita harus mengerti sebelum kita keluar untuk menginjil? Karena ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita pahami, karena kalau tidak, kita akan tidak bisa efektif, maksimal di dalam kita melakukan tugas penginjilan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara tentang Injil. Dan saya memberikan tema dalam khotbah saya, yaitu urgensi Injil, ya. Urgensi Injil, ya. Saudara pasti tahu kata urgensi itu, ya. Urgensi adalah hal yang sangat penting dan keharusan yang mendesak. Sekali lagi, urgensi adalah dikatakan hal yang sangat penting dan keharusan yang mendesak. Berarti kalau kita bicara tentang urgensi Injil, berarti Injil ini merupakan sesuatu yang sangat penting, dan bukan sangat penting saja, merupakan keharusan yang sangat mendesak. Kenapa? Nanti kita akan coba lihat, kita akan pelajari bahwa Injil itu merupakan hal yang kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia untuk memperoleh keselamatan. Ya. Mari kita akan coba lihat next. Ya. Pertama dikatakan Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Sekali lagi, Injil adalah apa? Kabar baik bagi semua orang. Dunia setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, dunia berubah, ya. Dan Alkitab mencatat keadaan yang terjadi di dunia, khususnya kehidupan manusia. Saudara bisa lihat, ya. Kenapa saudaraku harus dibutuhkan kabar baik itu atau Injil? Injil yang adalah kabar baik itu merupakan sebuah urgensi yang sangat penting di dunia ini. Kenapa? Alkitab menyatakan, kalau saudara perhatikan, ya, saudara bisa lihat Roma 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Injil adalah kabar baik. Kabar baik inilah merupakan urgensi utama kehidupan manusia di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara, kita coba lihat Roma pasal 3 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 38. Ya, kalau saudara perhatikan, bisa baca ini? Sulit ya? Terlalu kecil? Ya, di situ dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang terjadi kepada
manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Alkitab berkata seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Artinya semua orang telah jatuh dalam dosa dan sudah melakukan dosa. Dan luar biasa, akibat daripada dosa merusak semua tatanan kehidupan manusia. Moralnya, etikanya, budayanya, semua rusak. Bahkan kalau saudara baca di pasal 3 ini sungguh membuat kesan yang tidak baik sewaktu kita membaca. Kondisi seperti ini apakah saudara senang? Halo? Kalau kenyataannya bahwa semua manusia mengalami hal yang sama, ini merupakan sebuah kondisi yang sangat tragis, sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak disukai oleh semua orang, ya. Apalagi kalau orang tua melihat anak-anaknya juga mengalami hal yang sama, pasti orang tuanya juga tidak mau. Demikian juga anak-anak juga melihat orang tuanya mengalami hal yang sama. Saya percaya ini sebuah keadaan yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan Injil. Amin. Ya. Apa yang ada di dalam dunia, berita yang ada dalam dunia, itu tidak berita yang enak. Amin. Hari-hari ini semenjak pandemi, saudara melihat bahwa semua angka kematian ditampilkan. Ya. Bahkan bukan saja tentang kesehatan, saudara akan juga melihat tampilan tentang peperangan. Ya. Krisis demi krisis terjadi. Dan itulah sebuah keadaan kondisi dalam dunia. Tidak ada kabar baik dalam dunia. Oleh karenanya saudaraku, orang percaya, gereja Tuhan harus melihat bahwa Injil merupakan urgensi yang sangat penting ada di dalam dunia ini. Amin. Injil adalah kabar baik. Amin. Nah, kabar baiknya saudaraku, dengan Injil, coba saudara perhatikan pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, bukan separuh orang. Semua, artinya tidak ada satupun selain manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia telah berbuat dosa, ya. Dan oleh kasih karunia, perhatikan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini yang disebut dengan berita kasih karunia atau berita Injil. Amin. Dengan cuma-cuma, ya. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang disebut dengan kabar baik adalah ketika Tuhan berusaha menyelesaikan permasalahan manusia yang manusia sendiri tidak bisa selesaikan. Satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia adalah Injil, kabar baik. Nanti kita akan lihat kenapa Injil disebut kabar baik. Injil disebut kabar baik. Coba selanjutnya. Injil disebut kabar baik karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dunia tidak membutuhkan orang hebat. Dunia tidak membutuhkan organisasi yang disebut dengan PBB. Karena di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga terdiri dari manusia yang sama berdosa. Tetapi dunia membutuhkan Injil kekuatan Allah. Amin. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah yang disebutkan bahwa Injil itu adalah kabar baik.
Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, bukan saja orang Yahudi, tetapi orang Yunani atau seluruh bangsa-bangsa non-Yahudi. Oleh Injil, Allah sanggup menyelamatkan. Amin. Berarti yang dibutuhkan dunia adalah Injil kerajaan Allah atau Injil kebenaran itu. Nah saudaraku, ada seorang penginjil internasional berkata, menahan Injil sama seperti seorang dokter menahan obat bagi pasiennya yang sudah stadium 4. Menahan Injil sama seperti seorang dokter yang menahan obat bagi pasien yang sudah stadium 4. Artinya apa? Kalau obat kita tahan atau dokter tidak memberikan obat bagi si pasien yang sudah stadium 4, maka dia akan secepat mungkin akan mati. Demikian juga dengan Injil. Injil adalah kebutuhan yang paling dibutuhkan di dunia ini. Dunia tidak dapat didamaikan dengan Allah, dengan apapun juga, dengan budaya apapun juga. Dunia hanya bisa didamaikan. Manusia, permasalahan manusia terbesar hanya bisa diselesaikan oleh yang namanya Injil kekuatan Allah ini. Kalau saudara perhatikan 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimaksudkan dengan Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus. Amin. Kalau dunia membutuhkan Injil, itu sama seperti dunia butuh Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak memberitakan Yesus kepada semua orang, maka kita sedang membiarkan semua orang akan mengalami kebinasaan. Nah, oleh karena itu kita punya misi dalam Gereja Bali, yaitu menjadi seperti Yesus untuk menyelamatkan jiwa melalui penginjilan. Nah, kalau kita tidak memahami tentang Injil ini, kita pikir apa sih itu Injil itu kan ya cuman biasa kita dengar hari Minggu aja. Enggak. Injil harus kita beritakan dalam setiap waktu kita. Amin. Kenapa? Injil itu sangat menentukan dunia ini dipulihkan. Kenapa saudara? Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Ada yang bisa baca untuk kita? Kisah 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Dunia lagi porak-poranda karena dosa. Sekalipun memang Yesus telah naik di atas kayu salib, sudah menyelesaikan bagian yang Yesus lakukan, tidak dapat dikerjakan oleh siapapun. Amin. Tapi gereja punya bagian untuk keselamatan dunia ini. Apa bagian gereja? Bagian Yesus, dia sebagai kekuatan Allah, dia sebagai Injil itu. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Bagian yang tidak dapat dikerjakan siapapun sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus berkata dari dia, dari pihak Tuhan, sudah selesai. Sekarang bagian kita gereja Tuhan. Amin. Untuk mengabarkan Injil itu. Kenapa saudaraku? Sebelum Kristus datang, Alkitab berkata, Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Dan tahukah kita bahwa kita adalah generasi terakhir yang akan membawa penggenapan Injil ke seluruh dunia. Ya, seperti saya pernah sampaikan kepada saudara tahun 92, ya, tahun 92 saya membaca satu buku dan dikatakan di buku itu riset yang dilakukan oleh satu lembaga misi
tentang Injil yang sudah disebarkan ke seluruh dunia. Dan dari riset itu ternyata Injil sudah 98% tahun 92. Sudah 98%. Dan si penulis buku itu berkata, dia menggarisbawahi generasi kita yang akan menggenapi 2% itu. Dan Alkitab berkata kalau Injil sudah diberitakan, sudah disebarkan kepada seluruh makhluk, maka kesudahan zaman akan tiba. Amin. Dan waktu yang Tuhan bilang, kalau tidak dipercepat waktunya, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Artinya bahwa urgensi penginjilan, urgensi Injil ini dalam waktu yang singkat untuk masa pemulihan segala sesuatu harus kita beritakan. Amin. Kebutuhan akan Injil itu nggak bisa hanya dilakukan oleh para penginjil, oleh para gembala, oleh para rasul dan nabi. Injil harus diberitakan oleh semua orang percaya. Amin. Karena itu Yesus waktu mengutus di dalam Matius ya pasal 28, Yesus mendekati para muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada tempat yang tidak diambil kuasanya oleh Yesus. Amin. Sorga dan bumi, Tuhan Yesus berkata, semuanya sudah ada sama dia. Amin. Berdasarkan otoritas yang luar biasa itu, Yesus berkata kepada para muridnya, beritakan Injil. Amin. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Amin. Penyertaan Yesus itu hanya bisa terjadi bagi setiap orang yang mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil merupakan urgensi yang sangat penting dan sangat mendesak di dunia ini. Sebelum Kristus datang pada kali yang kedua, Kisah 3 ayat 21 tadi yang sudah dibaca oleh Neta, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Yesus menunggu waktu pemulihan, dan waktu pemulihan hanya bergantung kepada Injil yang diberitakan oleh orang percaya. Amin. Kenapa saudara pemulihan terjadi melalui Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, dikatakan Yesus Kristus adalah Injil itu. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi kalau kita beritakan Injil, berarti saudara sedang memberitakan siapa? Tuhan Yesus. Jangan beritakan pendeta saudara. Beritakan tentang Yesus kepada semua orang. Amin. Dan bawa orang itu kepada Yesus. Dan saudara tahu bahwa membawa orang kepada Yesus artinya membawa orang ke dalam seluruh kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Amin. Bagaimana cara membawa orang kepada Tuhan Yesus? Yesusnya di mana? Di gereja, tapi gerejanya cuma setiap minggu. Itu pun 2 jam. Yesusnya di mana? Yang dimaksud di sini adalah kebenaran. Amin. Membawa orang kepada Yesus sama seperti saudara membawa orang ke dalam kebenaran. Saudara punya Alkitab, firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, firman yang telah menjadi manusia adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Allah itu Yesus. Ya. Dan Yesus itu adalah firman. Firman yang hidup. Oleh karena itu kalau kita bawa orang kepada Yesus, artinya kita bawa orang kepada kebenaran. Saudara mulai mengajar orang dengan firman Tuhan. Saudara mulai mengajar orang tentang keselamatan. Itu sama seperti saudara membawa orang kepada Yesus. Jangan cuma bilang begini, percaya Yesus saja, percaya Yesus saja. Terus saudara tidak follow up. Ya. Orang tidak diselamatkan hanya karena ikut-ikutan percaya Yesus. Orang diselamatkan karena ketika dia punya iman melalui firman yang dia dengar. Ingat,
Yesus adalah firman. Jadi bawa orang kepada Yesus sama seperti membawa orang ke dalam kebenaran firman. Nah, sebelum saudara membawa orang ke dalam kebenaran firman, pastikan saudara memahami kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang Injil itu. Ya. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena Injil adalah Yesus sendiri dan Injil adalah firman itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Kemudian dikatakan 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya apa? Saudaraku, Yesus yang mana? Yesus yang disalibkan. Karena banyak orang Filipina namanya Yesus, ya, orang Meksiko juga namanya Yesus. Tapi Yesus yang mana? Orang Filipina juga, Yesus juga setiap Paskah mereka, setiap Jumat Agung mereka juga naik di atas kayu salib. Ya. Yesus yang lahir dari rahim Maria, lahir di Bethlehem, ya, yang naik di atas kayu salib. Ya. Yesus inilah yang menjadi Injil kekuatan Allah. Kenapa di atas kayu salib? Saudara dengar, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Dan di atas kayu salib itu Alkitab berkata Dia telah menyelesaikan semua permasalahan kita. Amin. Permasalahan tentang apa? Permasalahan tentang dosa. Di atas kayu salib Dia membawa semua surat hutang, dakwaan karena dosa dan pelanggaran kita. Semuanya dipakukan di atas kayu salib, diselesaikan di atas kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Berarti masalah manusia yang berabad-abad lamanya, yang tidak ada satu orang pun yang bisa